Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Pembahasan pengertian. Dalam suatu negara tidak terlepas dari suatu kegiatan ekonomi, dan dalam kegiatan perekonomian salah satunya adalah perdagangan luar negeri yang mempunyai pengaruh ekonomi, antara lain pengaruh-pengaruh pada konsumsi, B. Pengaruh-pengaruh pada produksi, C. Pengaruh-pengaruh pada distribusi. Perdagangan luar negeri sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian setiap negara. Dampak salah satunya adalah bergesernya garis Consumer Proportionality Frontier atau CPF ke atas, yang berarti bahwa karena perdagangan masyarakat bisa berkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelum ada perdagangan. Pergeseran CPF di sisi lain dapat kita katakan dengan konsep transformasi, di mana transformasi merupakan proses perubahan sumber-sumber ekonomi atau barang-barang dan negeri menjadi barang lain yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep transformasi meliputi transformasi melalui produksi, yaitu memasukkan sumber-sumber ekonomi ke dalam produk-produk dan proses produk lain untuk menghasilkan barang-barang akhir. B. Transformasi melalui perdagangan, yaitu menukarkan suatu barang dengan barang yang lain yang telah dibutuhkan. Perdagangan juga memiliki pengaruh yang penting pada konsumsi masyarakat, yaitu demonstrasi efek yang berkaitan dengan peningkatan komponen berkonsumsi, yaitu pendapatan real masyarakat. Demonstrasi efek atau pengaruh percontohan adalah pengaruh yang bersifat langsung dari perdagangan terhadap pola dan kecenderungan konsumsi masyarakat. Pengaruh demonstrasi atau demonstrasi efek antara lain dapat bersifat positif dan negatif, yaitu demonstrasi efek bersifat positif adalah perubahan pola dan kecenderungan berkonsumsi yang mendorong kemauan untuk berproduksi lebih besar. B. Demonstrasi efek bersifat negatif adalah apabila dibukanya hubungan dengan luar negeri menimbulkan pola dan kebiasaan konsumsi asing yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan perekonomian tersebut. Misalnya, masyarakat mulai meniru gaya-gaya orang asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Dwi Agustina. Saya dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Pengaruh perdagangan internasional. Menurut ahli ekonomi klasik maupun neoklasik, perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional merupakan motor pertumbuhan. Pendapat klasik ini dapat ditelusuri mulai David Hume, Ricardo, dan Marshall sampai dengan Habermas. Salah satu penulis klasik mengembangkan teori comparative advantage. Inti dari teorinya adalah setiap negara akan mengekspor barang yang memiliki comparative advantage, yaitu barang yang dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh negara tersebut. Faktor produksi yang dimiliki oleh negara tersebut dalam jumlah besar dan mengimpor barang yang comparative advantage-nya kecil. Kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan melakukan perdagangan. Dengan demikian, peranan perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi cukup besar. Kenaikan perdagangan akan memperbesar potensi pertumbuhan ekonomi. Kedua, perdagangan internasional justru menyebabkan ketidakmerataan antara negara miskin dengan negara maju, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan internasional. Ketiga, perdagangan internasional menyebabkan nilai tukar negara berkembang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan ekspornya masih terbatas pada barang-barang primer, sedangkan impornya berupa barang manufaktur. Meskipun
Banyak kritik yang dilontarkan, namun kenyataan perdagangan internasional tetap mempunyai peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pengaruh perdagangan luar negeri pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh ekonomis dan pengaruh non-ekonomis. Pengaruh ekonomis perdagangan luar negeri terdiri dari pengaruh terhadap konsumsi masyarakat, pengaruh terhadap produksi, dan pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aliviana. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liviana Putri Rahmadani dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pengaruh ekonomis perdagangan internasional. Pengaruh ekonomis perdagangan internasional dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Dengan adanya perdagangan luar negeri, barang yang tidak diproduksi atau terbatas diproduksi di dalam negeri dapat masuk dari luar negeri. Akibatnya, masyarakat dapat mengonsumsi barang dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih beragam dibandingkan sebelum adanya perdagangan di luar negeri. Jumlah barang yang masuk di pasar menyebabkan harga menjadi relatif lebih rendah karena adanya persaingan. Ini berarti perdagangan real masyarakat meningkat karena dengan jumlah uang yang sama, masyarakat dapat membeli barang dengan sejumlah yang banyak. Pengaruh terhadap produksi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah dorongan ke arah spesifikasi produksi, yaitu adalah perdagangan internasional akan mendorong masing-masing negara ke arah spesifikasi dalam produksi suatu produk di mana negara tersebut mempunyai keunggulan kompetitif dan kompetitif. Yang kedua adalah meningkatnya investable surplus, yaitu adalah perdagangan internasional dapat meningkatkan perdagangan real masyarakat dan ini akan menyebabkan negara tersebut mampu menyisihkan dana sumber-sumber ekonomi yang lebih besar untuk investasi. Yang ketiga adalah pengaruh terhadap distribusi perdagangan masyarakat. Menurut kaum neoklasik, perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh lebih meratakan distribusi perdagangan di luar negeri dan antar negeri. Hubungan luar negeri mempengaruhi distribusi perdagangan lewat 2 saluran utama, yaitu saluran perdagangan dan saluran aliran modern. Pengaruh non-ekonomis perdagangan internasional. Pengaruh non-ekonomis perdagangan luar negeri, di samping pengaruh ekonomis, perdagangan luar negeri juga mempunyai pengaruh non-ekonomis, seperti pengaruh kultural, politik, militer, dan lainnya. Misalnya, perdagangan terkait industri musik membawa akibat perkembangan jenis musik asing yang makin lama mempengaruhi budaya masyarakat di dalam negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.